Aku mulai percaya kepada Tuhan Yesus pada tahun 95. Setelah menjadi orang percaya, penyakit jantungku yang menahun secara ajaib sembuh. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan dan sering memberi sedekah. 3 tahun kemudian, aku menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan. Saat menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan menyambut kedatangannya. Dengan membaca firman Tuhan, aku mengetahui bagaimana Tuhan mengungkapkan kebenaran dan bekerja menghakimi pada akhir zaman untuk mentahirkan dan menyelamatkan manusia, membimbing orang ke tempat tujuan yang indah. Iya. Aku pikir, aku harus mengorbankan diri, menderita dan melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan, jika ingin berkat-Nya dan mencapai tempat tujuan yang baik. Jadi, aku mulai menyebarkan Injil dan sesekali menjadi tuan rumah, juga berusaha melakukan yang terbaik. Aku bahkan menyumbangkan uang lebih untuk saudara-saudari yang hidup dalam kesulitan. Suatu saat ketika menyebarkan Injil, aku ditangkap polisi, disiksa, dan bahkan dipenjara. Meski begitu, aku tidak pernah mengkhianati Tuhan. Kupikir aku telah melakukan begitu banyak pekerjaan baik dan Tuhan pasti akan memberkatiku. Lalu pada tahun 2018, penyakit jantungku yang menahun tiba-tiba kambuh. Aku menderita hipertensi dan dirawat di rumah sakit 2 kali. Aku berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak boleh mengeluh. Aku harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Yang mengejutkan, setelah hanya 2 minggu, aku pulih. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kupikir karena tidak mengeluh meskipun sakit dan bahkan terus menggenapi tugas setelah dibebaskan, aku benar-benar setia dan taat kepada Tuhan. Lalu, pada Februari 2019, penyakit jantung dan hipertensiku tiba-tiba kambuh. Apa itu sangat serius waktu itu? Jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tak lama, aku juga didiagnosis menderita diabetes dan mengalami herniasi diskus yang sangat parah. Aku tidak bisa mengurus diri sendiri. Harus makan sambil berbaring, dan butuh bantuan menantuku untuk ke kamar mandi. Aku berbaring di tempat tidur sepanjang hari dan hampir tak punya kekuatan untuk bicara atau berkedip. Suatu malam, kondisiku tiba-tiba memburuk, dan dadaku sangat sakit hingga aku takut bernapas. Seolah-olah jika menarik napas, semuanya akan berakhir. Aku kesakitan sekitar setengah jam, dan merasa bisa mati kapanpun. Sepertinya itu pasti sangat sulit bagimu, tiba-tiba sakit parah. Iya. Aku sangat kesakitan dan berpikir, aku sangat sakit, sehingga hampir tidak punya kekuatan untuk berkedip. Apakah ini akhirnya? Jika mati aku tak bisa masuk kerajaan. Aku tidak akan pernah mendapat berkat kerajaan atau melihat pemandangannya yang indah. Apakah semuanya sudah berakhir untukku? Makin kupikirkan aku makin merasa buruk. Aku berdoa, tetapi tidak bisa memahami maksud Tuhan. Seiring waktu, penderitaan dari penyakitku yang tanpa henti membuatku kehilangan keinginan hidup. Namun aku juga tahu, kematian bukanlah tujuan Tuhan bagiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, dan tanpa sadar mulai menuntut Tuhan. Kapan aku akan sembuh? Semua saudari seusiaku yang kukenal lebih sehat dariku. Tetapi pengorbanan atau kontribusiku tak kurang dari mereka. Telah kuberikan begitu banyak untuk Tuhan. Berhemat sehingga bisa menyumbang untuk saudara-saudari yang membutuhkan. Aku secara aktif melakukan sebanyak mungkin tugas. Bahkan saat ditangkap, dipenjara dan menderita, aku tak pernah menyangkal atau mengkhianati Tuhan. Apakah aku tidak melakukan cukup banyak perbuatan baik? Kenapa Tuhan tak memberkati, melindungi, dan memberiku tubuh yang kuat? Aku terus mengeluh, dan hatiku berada di tempat yang gelap. Jadi, bagaimana kau mengubah dirimu? Kemudian, barulah setelah jantungku terasa lebih sakit, aku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan mencari. Aku berdoa kepada Tuhan berkata, "Ya Tuhan, masalah jantungku tiba-tiba bertambah parah. Aku tak bisa memahami niat-Mu dan tak tahu bagaimana harus mengalami ini. Ya Tuhan, aku tak ingin memberontak atau melawan-Mu. Tolong bimbing aku agar bisa belajar dari pengalaman ini."
Setelah berdoa, sebuah kutipan firman Tuhan terlintas. Bagaimana seharusnya awal penyakit dialami? Engkau harus datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan berusaha untuk memahami kehendak-Nya, serta memeriksa kesalahan apa yang kau lakukan atau watak rusak apa yang ada di dalam dirimu yang tidak dapat kau selesaikan. Engkau tidak dapat menyelesaikannya tanpa rasa sakit. Orang harus ditempa rasa sakit, baru setelah itu mereka akan berhenti, tak bermoral dan hidup di hadapan Tuhan. Saat dihadapkan dengan penderitaan, orang akan selalu berdoa. Tidak akan ada pemikiran tentang makanan, pakaian, atau kesenangan. Dalam hatinya, mereka akan berdoa dan memeriksa apakah mereka telah berbuat salah. Seringkali ketika orang terkena penyakit parah atau tak dikenal yang menyebabkan mereka sangat kesakitan, hal-hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Entah engkau sakit atau sehat, kehendak Tuhan ada di balik semua itu. Amin. Amin. Setelah merenungkan firman-Nya, dengan jelas aku paham maksudnya. Tuhan tidak menggunakan penyakit ini untuk mengambil nyawaku. Dia juga tidak membuatku menderita tanpa alasan. Justru penyakit itulah caranya mengungkap kerusakanku dan memberiku pelajaran. Itu adalah cara Tuhan menyelamatkanku. Puji Tuhan. Aku tak boleh salah paham atau menyalahkan Tuhan. Aku harus sungguh merenungkan diriku. Jadi, kutipan firman Tuhan mana yang kau baca untuk membantumu? Ada beberapa kutipan firman Tuhan yang membantuku lebih memahami keadaanku saat itu. Akan kubaca untuk kalian. Baiklah. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka. Dan begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi kepada manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat-berkat surga, rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkan mereka, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari bantuan perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah manusia tuntut dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia, dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Iya benar. Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Sederhananya, ini adalah hubungan antara karyawan dan majikan. Karyawan bekerja hanya untuk menerima upah yang diberikan oleh majikannya. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kasih sayang, hanya ada transaksi. Tidak ada tindakan saling mencintai, hanya ada derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kemarahan terpendam dan tipu daya. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang yang tak bisa diseberangi. Selama ini, aku telah menentukan standar yang ketat untuk manusia. Jika kesetiaanmu disertai niat dan persyaratan, aku lebih baik tidak memiliki apa yang engkau sebut sebagai kesetiaan. Karena aku membenci mereka yang menipuku melalui niat mereka
dan memerasku dengan persyaratan mereka. Aku hanya berharap agar manusia sepenuhnya setia kepadaku dan melakukan segala sesuatu demi dan untuk membuktikan satu kata ini, iman. Amin. Amin. Penghakiman firman Tuhan seperti pisau tajam yang menembus jantung. Aku merasa sangat malu dan langsung sadar. Aku mulai merenungkan diri. Apa tujuanku sebenarnya selama bertahun-tahun percaya? Aku teringat setelah menjadi orang percaya, aku membantu saat saudara-saudariku dalam kesulitan. Menggenapi tugas apapun yang diperlukan di gereja sebaik mungkin. Dan bahkan saat ditangkap, dipenjara dan disiksa oleh PKT, aku tidak mengkhianati Tuhan. Kupikir aku sungguh telah melakukan banyak pekerjaan baik. Namun melalui penyingkapan firman Tuhan dan pemaparan fakta, aku sadar. Aku tidak berkorban dan memberi untuk tunduk dan memuaskan Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan kasih karunia dan berkat-Nya, tetap sehat dan pada akhirnya mencapai tempat tujuan yang baik. Jadi, pertama kali sakit, kupikir karena telah berkorban begitu banyak untuk Tuhan, Dia tak akan membiarkanku mati. Jadi aku tidak menyalahkan Tuhan. Kedua kalinya saat kondisiku memburuk dan tidak bisa mengurus diri sendiri, saat aku berjuang dengan penderitaan yang panjang dan ancaman kematian, aku sadar peluangku mendapatkan berkat kerajaan surga sangat tipis. Aku menyesali upayaku sebelumnya. Bahkan kugunakan pengorbanan dan pemberianku di masa lalu untuk beralasan dan berdebat dengan Tuhan. Aku bertransaksi, menipu, dan memanfaatkan Tuhan. Sangat jauh dari sungguh mengorbankan diri untuknya. Aku merenungkan kenapa aku sangat tidak masuk akal. Seperti yang disingkap firman Tuhan, aku memiliki gagasan keliru. Karena telah berkorban dan memberi untuk Tuhan, Tuhan harus memberkatiku, serta memberiku tubuh sehat dan tempat tujuan yang baik. Seperti di dunia sekuler, adil adalah memberi kompensasi sesuai jam kerja. Kuanggap penderitaan dan pengorbananku sebagai modal berdagang dengan Tuhan untuk tempat tujuan yang baik. Dan saat tak mendapatkannya, hatiku penuh dengan rasa menyalahkan. Aku sangat tidak masuk akal. Tuhan itu kudus dan benar. Dia ingin kita memberi dengan tulus. Namun aku dengan motif tercelaku ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Aku menipu dan menentang Dia. Jika tidak segera bertobat, Tuhan akan jijik kepadaku dan menyingkirkanku. Iya. Syukur kepada Tuhan, persekutuanmu itu sangat mencerahkan bagiku. Iya. Lalu, bagaimana kau menyelesaikan keadaan itu? Aku berdoa kepada Tuhan dan berusaha memahami sumber masalahnya melalui firman Tuhan. Lalu, aku membaca 2 kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton video ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Apa dasar yang dahulu dipakai manusia untuk menjalani hidup? Semua orang hidup untuk diri mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Inilah ringkasan dari natur manusia. Orang percaya kepada Tuhan demi diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan segala sesuatu, mengorbankan diri mereka bagi Dia, dan setia kepada Dia, tetapi mereka tetap melakukan semua hal ini demi diri mereka sendiri. Singkatnya, semua itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan berkat bagi diri mereka sendiri. Di masyarakat, segala sesuatu dilakukan demi keuntungan pribadi. Percaya kepada Tuhan semata-mata dilakukan untuk mendapatkan berkat. Demi mendapatkan berkat, orang meninggalkan segalanya dan mampu menanggung banyak penderitaan. Semua ini merupakan bukti empiris dari natur manusia yang rusak. Adapun apa yang dimaksud dengan racun iblis
dapat dinyatakan sepenuhnya lewat perkataan. Misalnya, jika engkau bertanya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, mengapa mereka bertindak seperti itu, mereka akan menjawab, tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Satu frasa ini saja mengungkapkan akar terdalam dari masalahnya. Logika iblis telah menjadi kehidupan manusia. Mereka mungkin melakukan sesuatu untuk tujuan ini atau itu, tetapi mereka melakukannya hanya demi diri sendiri. Semua orang berpikir bahwa karena tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, mereka harus hidup demi dirinya sendiri, berupaya sekuat tenaga untuk mengamankan kedudukan yang baik serta makanan dan pakaian yang mereka butuhkan. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini adalah kehidupan dan filsafat manusia dan juga mewakili natur manusia. Pernyataan inilah racun iblis itu, dan ketika diinternalisasi oleh manusia, itu menjadi natur manusia. Natur iblis dinyatakan lewat kata-kata ini. Perkataan ini sepenuhnya mewakilinya. Racun ini menjadi kehidupan orang sekaligus dasar keberadaan mereka. Dan umat manusia yang telah rusak telah didominasi oleh racun ini selama ribuan tahun. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap esensi naturku yang sebenarnya. Alasanku bertransaksi dengan Tuhan, serta menipu dan memanfaatkan Dia, adalah karena aku telah sangat dirusak oleh iblis. Semua pikiran dan gagasanku telah dipengaruhi racun iblis. Aku hidup berdasarkan logika iblis seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan jangan sampai merugi. Selalu bertindak demi kepentingan sendiri. Dan hanya berkorban untuk Tuhan demi membuat kesepakatan dengannya. Aku selalu ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan menukar pengorbanan kecilku dengan berkat Tuhan. Aku egois dan hidup berdasarkan racun iblis, hina, dan hanya mencari keuntungan pribadi. Saat tidak menerima berkat atau manfaat, aku bahkan menyalahkan Tuhan. Aku tidak memiliki sedikit pun kemanusiaan. Aku teringat demi menyelamatkan umat manusia. Dalam inkarnasi pertamanya, Tuhan disalibkan untuk menebus seluruh umat manusia. Lalu dalam inkarnasi keduanya, Dia datang ke negara naga merah yang sangat besar, dianiaya oleh PKT, dikutuk dan ditolak oleh dunia keagamaan. Tuhan menanggung penderitaan dan penghinaan yang luar biasa, dan masih mengungkapkan kebenaran untuk menyirami kita. Tuhan tak pernah meminta diberi apapun oleh kita. Tepat sekali. Tetapi diam-diam Dia selalu mengorbankan diri untuk kita. Sedangkan aku, tak kupikir untuk membalas kasih Tuhan. Bahkan menuntut agar Tuhan memberiku berkat dan tempat tujuan yang baik. Tak dapat yang ku mau, aku salahkan Tuhan. Di mana hati nuraniku? Aku hampir tidak layak disebut manusia, apalagi masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Setelah menyadari semua ini, aku sangat membenci diriku. Dan juga merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Jika tidak sakit terbaring di tempat tidur dan merasakan ancaman kematian, aku tidak akan pernah merenungkan diri. Dan akan terus menempuh jalan yang salah. Ditinggalkan dan disingkirkan oleh Tuhan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tuhan mengasihaniku dan tidak tega membiarkanku menempuh jalan yang salah itu. Jadi Dia menggunakan penghakiman dan hajarannya serta pemurnian untuk membangunkanku, membiarkanku merenung dan berpaling padanya. Ini semua bagian dari penyelamatan Tuhan dan kasih-Nya untukku. Aku sangat tersentuh dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku kini melihat bahwa penyakit ini adalah bagian dari penyelamatan dan kasih-Mu untukku. Aku bersedia tunduk. Hanya melalui penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian semacam ini, aku bisa mengidentifikasi motifku yang salah sebagai orang percaya dan mulai mengubah watakku yang rusak. Aku bersedia mengubah pengejaran dan gagasanku yang salah, serta memenuhi kewajibanku sebagai makhluk Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Kemudian aku melihat kutipan firman Tuhan ini. Tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk. Tugas adalah apa yang manusia harus penuhi. Itu adalah panggilan surgawinya. Dan seharusnya tidak bergantung pada imbalan jasa, kondisi, atau nalar. Barulah dia melakukan tugasnya. Diberkati adalah ketika orang disempurnakan melalui penghakiman dan menikmati berkat. Dikutuk adalah ketika watak seseorang tidak berubah setelah mereka dihajar dan dihakimi. Itu adalah ketika mereka tidak mengalami proses disempurnakan tetapi dihukum. Namun terlepas dari apakah mereka diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang mampu dilakukannya. Inilah yang setidaknya harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Engkau tidak boleh melakukan tugasmu hanya untuk diberkati. Engkau juga tidak boleh menolaknya karena takut dikutuk. Kuberitahukan satu hal kepadamu. Pelaksanaan tugas manusia adalah apa yang harus dia lakukan. Dan jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, maka itu terjadi karena pemberontakannya. Iya. Amin. Amin. Kini aku mengerti. Aku adalah makhluk ciptaan. Memberi dan mengorbankan diri untuk Tuhan itu benar dan pantas. Itu kewajibanku. Aku tidak boleh menuntut Tuhan, tetapi aku dengan motif tercelaku ingin Tuhan memberiku berkat dan tempat tujuan yang baik sebagai ganti pengorbananku. Aku bersikap sangat tidak masuk akal. Iya. Tuhan memberiku kehidupan, entah dia memberiku tubuh yang sehat dan tujuan yang baik atau tidak, aku masih harus mengikuti Tuhan dan mengorbankan diri untuknya dalam tugas-tugasku. Seperti anak harus selalu menghormati orang tuanya, terlepas dari bagaimana orang tua memperlakukan mereka dan apakah mereka bisa mewarisi properti atau tidak. Iya. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas. Meskipun masih belum pulih dan merasa cukup buruk, aku tidak lagi salah memahami Tuhan atau menyalahkan Dia. Entah aku akan sembuh atau tidak, aku bersedia tunduk pada penataan dan pengaturan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudari, awalnya kau pikir dengan mengorbankan diri, kau melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan dan akan mendapatkan pujian darinya. Jadi, kau mengutamakan memberi dan mengorbankan diri. Bagaimana akhirnya kau merenungkan hal ini? Iya. Sebenarnya, untuk perbuatan baik serta pengorbanan seperti apa yang mendapatkan pujian dari Tuhan, di masa lalu aku selalu menilai ini berdasarkan gagasanku sendiri. Tapi ini tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian setelah menemukan standar penghakiman dalam firman Tuhan, barulah jelas tentang apa yang merupakan perbuatan baik. Firman Tuhan berkata, maukah kau bacakan? Tentu saja. Standar apa yang digunakan untuk menilai apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk? Itu tergantung pada apakah engkau dalam pemikiran, ungkapan, dan tindakanmu memiliki kesaksian dalam hal menerapkan kebenaran dan hidup dalam kebenaran kenyataan atau tidak. Jika engkau tidak memiliki kenyataan ini atau tidak hidup di dalamnya, engkau pastilah seorang pelaku kejahatan. Bagaimana Tuhan memandang pelaku kejahatan? Pemikiran dan tindakan lahiriahmu tidak menjadi kesaksian untuk Tuhan. Juga tidak mempermalukan atau mengalahkan iblis. Sebaliknya kedua hal itu mempermalukan Tuhan dan penuh tanda yang membuat Tuhan malu. Engkau tidak bersaksi bagi Tuhan, tidak mengorbankan dirimu untuk Tuhan, ataupun memenuhi tanggung jawabmu terhadap Tuhan. Engkau bertindak demi kepentinganmu sendiri. Apa arti dari demi kepentinganmu sendiri? Demi iblis. Karena itu, pada akhirnya Tuhan akan berkata, "Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan." Di mata Tuhan, engkau belum berbuat baik, tetapi justru perilakumu berubah jahat. Engkau tidak akan diberi upah, dan Tuhan tidak akan mengingatmu. Bukankah ini sama sekali sia-sia? Karena engkau yakin bahwa jalan ini benar, engkau harus mengikutinya hingga akhir. Dan mempertahankan pengabdianmu kepada Tuhan.
karena engkau sudah melihat bahwa Tuhan itu sendiri telah datang ke bumi untuk menyempurnakanmu. Engkau harus memberikan hatimu seluruhnya kepadanya. Jika engkau mampu mengikuti apapun yang dia lakukan, meskipun akhirnya dia memberimu kesudahan tak menyenangkan, inilah artinya mempertahankan kemurnianmu di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh rohani yang kudus dan perawan suci kepada Tuhan berarti menjaga ketulusan hati di hadapan Tuhan. Bagi umat manusia, ketulusan adalah kemurnian, dan kemampuan untuk bersikap tulus terhadap Tuhan adalah mempertahankan kemurnian. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa Tuhan ingin orang-orang bersikap tulus, rela berkorban untuk Tuhan tanpa meminta dibalas, serta menerapkan kebenaran dan bersaksi untuk Tuhan dalam tugas-tugas kita. Itulah yang dimaksud dengan perbuatan baik. Iya. Sebelumnya, pemahamanku keliru tentang perbuatan baik. Kupikir selama aku mengorbankan diri, menderita dan membuat pengorbanan, aku membangun pekerjaan baik, dan Tuhan akan mengingatnya. Lalu, aku teringat bagaimana pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus memuji janda miskin yang memberikan persembahan. Bagi kebanyakan orang, dia hanya terlihat menyumbang dengan nilai yang sangat kecil. Tetapi Tuhan tidak peduli dengan jumlahnya, dia peduli dengan niat mereka. Benar. Janda itu memiliki iman yang tulus kepada Tuhan. Dia tidak mencoba membuat kesepakatan atau pertukaran, jadi dia mendapat pujian Tuhan. Iya. Aku telah mengorbankan diri dan memberikan berkali-kali dari jumlah yang diberikan janda itu. Jadi kenapa Tuhan tidak memujiku? Tuhan tidak jijik dengan pemberianku. Dia jijik dengan motif licik dan tipu dayaku. Aku tidak tulus terhadap Tuhan. Pemberianku bersifat transaksional dan tidak murni. Sebanyak apapun yang kuberikan, takkan pernah dianggap pekerjaan baik. Iya. Setelah menyadari kehendak Tuhan, aku berdoa kepadanya berkata, entah aku akan pulih atau memiliki tempat tujuan yang baik, aku akan selalu tulus, mengorbankan diri untuk Tuhan demi membalas kasih-Nya. Syukur kepada Tuhan. Kemudian hari, herniasi diskusku masih belum membaik, dan penyakit jantungku terus kambuh. Tetapi aku tidak lagi dibatasi oleh penyakitku atau dihambat oleh hasratku akan berkat. Ku bisa secara teratur makan dan minum firman Tuhan, menghadiri pertemuan serta melakukan tugas sebaik mungkin. Syukur kepada Tuhan. Kau telah menderita akibat penyakitmu, tapi kau juga telah belajar. Ini adalah berkat dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku memiliki kesempatan untuk menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan beruntung bisa mendengar suara Tuhan. Ini semua karena Tuhan membuat pengecualian untuk meninggikanku. Melalui penyingkapan dan penghakiman firman Tuhan, bisa kulihat bagaimana aku telah dirusak iblis sehingga tidak menyerupai manusia. Baru sekarang aku mendapatkan nalar dan ketaatan di hadapan Tuhan. Setelah mengalami perubahan ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan hidup sia-sia. Saat melepaskan hasratku akan berkat dan tidak lagi dihambat oleh penyakitku, aku merasa jauh lebih membumi. Kemudian, tak ku cari pengobatan untuk penyakitku, tapi perlahan aku mulai membaik. Kini aku bisa duduk dan berlatih menulis artikel untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Aku juga bisa mengurus diriku sendiri. Syukur kepada Tuhan. Aku berterima kasih kepada Tuhan dari lubuk hatiku, karena menggunakan penyakit untuk memberiku pelajaran dan mengizinkanku melihat penyelamatan dan kasih-Nya untukku. Aku teringat sebuah kutipan firman Tuhan. Maukah kalian membacanya bersamaku? Baiklah. Dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, yang orang cari adalah mendapatkan berkat untuk di masa depan. Inilah tujuan dalam iman mereka. Semua orang memiliki niat dan harapan ini. Walaupun demikian, kerusakan di dalam natur manusia harus diselesaikan melalui ujian. Dalam aspek mana saja engkau tidak lurus, dalam aspek itulah engkau harus dimurnikan. Ini adalah pengaturan Tuhan. Tuhan menciptakan sebuah lingkungan untukmu yang memaksamu dimurnikan di sana untuk
mengetahui kerusakanmu sendiri. Akhirnya, kau mencapai titik di mana kau lebih suka mati dan meninggalkan rencana dan keinginanmu, dan tunduk pada aturan dan rencana Tuhan. Jadi, jika orang tidak mengalami tahun-tahun pemurnian atau menderita sampai taraf tertentu, mereka tidak akan dapat menyingkirkan ikatan kerusakan daging dalam pikiran dan hati mereka. Dalam aspek mana saja kau masih diikat oleh iblis, dan dalam aspek mana saja kau masih mempertahankan keinginan dan tuntutanmu. Dalam aspek inilah engkau harus menderita. Hanya dalam penderitaan, pelajaran dapat dimengerti, yang berarti orang bisa mendapatkan kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Amin.